Yuk. Selamat pagi Pak Bonda, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam merancang sistem perangkat lunak aplikasi ojek online menggunakan Unifit Modeling Language. Next. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Keira Ruth Kezia Dorleben dengan NIM 220512141117. Ada Agnes Astri Mulyani dengan NIM 220512141121. Ada Zaul Haq El Ghazali dengan NIM 220512141125. Dan yang terakhir ada Evander Brian Ramadan dengan NIM 220512141150. Next. Latar belakang. Di era modern ini, revolusi ilmiah telah merambah berbagai bidang seperti fisika, astronomi, kimia, biologi, dan terutama teknologi. Teknologi kini menjadi kebutuhan utama, terutama dalam angkutan dan transportasi melalui layanan ojek atau ojol. Ojol telah menjadi daya tarik bagi para pengusaha yang melihat peluang besar di tengah pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan kesibukan sehari-hari, seperti mengantar ke kantor atau ke sekolah. Next. Tujuan aplikasi ini yang pertama, menggambarkan sistem dengan detail. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, ada menggali persyaratan sistem. Dan yang keempat, menggali persyaratan sistem. Next. Manfaat dari aplikasi ini yang pertama, memberikan pandangan yang terperinci tentang struktur dan fungsi aplikasi ojek online. Yang kedua, membantu pengembang dalam perancangan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi ojek online. Yang ketiga, memfasilitasi pemahaman persyaratan pengguna dan koordinasi tim pengembangan. Yang keempat, mengoptimalkan efisiensi pengembangan dan menghemat biaya. Yang kelima, menyediakan panduan belajar bagi mereka yang ingin memahami UML dalam konteks aplikasi nyata. Next. Aplikasi ojek online adalah suatu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan transportasi ojek melalui Baik, saya lanjutkan. Aplikasi ojek online adalah suatu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan transportasi ojek melalui platform digital. Aplikasi ini memfasilitasi interaksi antara pengguna atau penumpang dan pengemudi ojek atau driver dengan memanfaatkan teknologi ponsel pintar, jaringan internet, dan sistem GPS. Next. Next. Di sini diagram UML yang pertama yaitu use case diagram. Diagram use case adalah komponen UML yang memvisualisasikan interaksi antara komponen sistem dan aktor eksternal yang menggunakan sistem. Ini membantu memahami persyaratan fungsional sistem dari perspektif pengguna. Komponen utama dalam diagram use case meliputi aktor, kasus penggunaan, dan berbagai jenis hubungan seperti asosiasi, generalisasi,
sertakan dan perluas. Diagram ini juga dapat di dalamnya memuat batas sistem yang mengelilingi semua kasus penggunaan yang didefinisikan dalam sistem yang dimodelkan. Untuk model diagram use case-nya bisa dilihat di sini. Next. Berikut adalah komponen yang terdiri dari aplikasi Gojek Online. Yang pertama ada kasus pengguna utama atau main use case. Main use case yang terdiri dari memesan layanan atau order service. Aktor utamanya adalah pengguna. Pengguna memesan layanan seperti ojek, makanan, atau barang dengan memasukkan lokasi dan tujuan. Berikutnya skenario utama, yaitu pengguna memilih jenis layanan yang ingin dipesan, dan pengguna memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan. Sistem mencocokkan pengguna dengan driver yang tersedia. Driver menerima pesanan dan menuju ke lokasi penjemputan. Driver mengantar pengguna ke tujuan. Yang berikut ada mengelola pesanan atau manage order. Aktor utama di sini yaitu pengguna dan driver. Aktor dapat melihat, membatalkan, atau mengkonfirmasi pesanan yang sedang berlangsung. Skenario utamanya, yang pertama, pengguna melihat status pesanan saat dalam perjalanan. Yang kedua, driver melihat dan menerima pesanan. Yang ketiga, pengguna membatalkan pesanan jika diperlukan. Yang keempat, driver mengkonfirmasi setelah mengantar pengguna. Next. Yang berikut mengelola akun atau manage account. Aktor utamanya adalah pengguna. Pengguna dapat mengelola profil, pembayaran, dan preferensi akun. Skenario utamanya, yang pertama, pengguna melihat dan mengubah profil pribadi. Yang kedua, pengguna menambah atau memperbarui metode pembayaran. Yang ketiga, pengguna mengelola preferensi akun seperti bahasa atau notifikasi. Yang berikut ada struktur kelas atau kelas struktur. Yang pertama ada kelas utama. Kelas utama terdiri dari pengguna atau user. Yang kedua ada pesanan atau order. Yang ketiga ada driver. Yang keempat ada layanan atau service. Yang kelima ada lokasi atau location. Yang keenam ada metode pembayaran atau payment method. Yang berikutnya dalam struktur kelas ada hubungan utama. Yang pertama, pengguna memiliki pesanan relasi many to one. Yang kedua, pesanan terkait dengan driver relasi many to many. Yang ketiga, pesanan terkait dengan layanan. Yang keempat, pesanan memiliki lokasi penjemputan dan tujuan. Yang kelima, pengguna memiliki metode pembayaran. Next. Berikutnya, dalam use case diagram mempunyai aliran kerja atau use case workflow. Use case workflow terdiri dari yang pertama ada memesan layanan atau order service. Pengguna memilih jenis layanan. Yang kedua, pengguna memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan. Yang ketiga, sistem mencocokkan dan menugaskan driver. Yang keempat, ada driver menerima pesanan dan menuju ke lokasi penjemputan. Yang kelima, driver mengantar pengguna ke tujuan. Yang kedua, ada mengelola pesanan atau manage order. Manage order terdiri dari pengguna melihat status pesanan, pengguna membatalkan pesanan jika perlu. Yang ketiga, ada driver mengkonfirmasi pesanan selesai. Yang berikutnya dalam use case workflow ada mengelola akun atau manage account. Yang pertama, pengguna melihat dan mengubah profil.
Yang kedua, pengguna menambah atau memperbarui metode pembayaran. Yang ketiga, pengguna mengelola preferensi akun. Next. Untuk selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram UML yang menggambarkan struktur statis dalam sistem perangkat lunak, termasuk kelas atribut operasi dan hubungan antar kelas seperti asosiasi, agregasi, komposisi, dan warisan. Digunakan untuk merancang dokumentasi dan komunikasi desain sistem kepada tim pengembangan dan pemangku kepentingan, memudahkan identifikasi masalah desain sebelum implementasi, menghemat waktu, dan mendukung pemeliharaan sistem yang efisien. Berikut adalah gambaran diagram kelas diagram. Next. Berikut adalah penjelasan panjang tentang kelas diagram. Yang pertama, ada penggunaan kasus pengguna utama. Yang A, memesan layanan. Aktor utamanya yaitu pengguna. Deskripsinya, pengguna memesan layanan seperti ojek, makanan, atau barang dengan memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan. Lalu ada skenario utama. Pengguna memilih jenis layanan yang ingin dipesan. Lalu pengguna memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan. Lalu sistem mencocokkan pengguna dengan driver yang tersedia. Driver menerima pesanan dan menuju ke lokasi penjemputan. Dan yang terakhir, driver mengantar pengguna ke tujuan. Next. Next. Mengelola pesanan. Terutamanya sebelumnya minta tolong sebelumnya. Yang saya ulangi, yaitu pengelola pesanan. Terutamanya yaitu pengguna dan driver. Deskripsinya, aktor dapat melihat, membatalkan, atau mengkonfirmasi pesanan yang sedang berlangsung. Skenario utamanya, yang pertama, pengguna melihat status pesanan saat dalam perjalanan. Yang kedua, driver melihat dan menerima pesanan. Yang ketiga, pengguna membatalkan pesanan jika diperlukan. Ya, dan yang terakhir, driver mengonfirmasi selesai setelah mengantar pengguna. Lalu yang C, yaitu mengelola akun. Terutamanya yaitu pengguna. Deskripsinya, pengguna dapat mengelola profil, pembayaran, dan preferensi akun. Skenario utamanya yaitu pengguna melihat dan mengubah profil pribadi, lalu pengguna menambah atau memperbarui metode pembayaran, dan yang terakhir, pengguna mengelola preferensi akun seperti bahasa atau notifikasi. Next. Yang kedua yaitu ada struktur kelas. Kelas utamanya yaitu pengguna, pesanan, driver, layanan, lokasi, dan metode pembayaran. Yang B, ada hubungan utama. Yang pertama, pengguna memiliki pesanan. Yang kedua, pesanan terkait dengan driver. Yang ketiga, pesanan terkait dengan layanan. Yang keempat, pesanan memiliki lokasi penjemputan dan tujuan. Yang kelima, pengguna memiliki metode pembayaran. Next. Yang ketiga yaitu aliran kerja diagram kelas. Yang A, pemesan layanan. Yang pertama itu pengguna menciptakan objek pemesanan. Yang kedua, sistem menciptakan objek layanan service sesuai pilihan pengguna. Yang ketiga, pengguna menambahkan objek layanan kepesanan. Yang keempat, pengguna menciptakan objek lokasi untuk penjemputan dan tujuan. Yang kelima, pengguna menambahkan objek lokasi kepesanan. Yang keenam, pengguna mengonfirmasi pesanan. Yang ketujuh, sistem mencocokkan pesanan dengan driver dan membuat hubungan antara pesanan dan driver. Yang B, ada pengelola pesanan, yang terdiri dari pengguna melihat detail pesanan, lalu pengguna dapat membatalkan pesanan, dan yang terakhir, driver mengonfirmasi pesanan selesai. Next. Yang C adalah mengelola akun, yang terdiri dari pengguna memodifikasi detail profil, lalu pengguna menambah atau memperbarui metode pembayaran. Selanjutnya, ada pengguna mengelola preferensi akun seperti bahasa atau notifikasi. Next. Lalu ada
sekuensi diagram. Sekuensi program adalah struktur algoritma dasar yang memuat instruksi yang dijalankan berurutan satu demi satu dari awal hingga akhir sesuai dengan urutan penulisan algoritma. Keberadaan urutan ini sangat penting dalam menjalankan algoritma yang tepat, menghindari kekacauan, dan memastikan output yang sesuai. Selain itu, sekuensi program juga berguna dalam pembuatan perangkat lunak untuk mengabarkan interaksi komponen sistem. Next. Dalam sekuensi diagram, ada kasus pengguna utama, yaitu ada memesan layanan, terutamanya itu pengguna. Deskripsinya, pengguna memesan layanan seperti ojek, makanan, atau barang dengan masukkan lokasi, penjemputan, dan tujuan. Lalu ada skenario utama, yaitu pengguna memilih jenis layanan yang ingin dipesan. Lalu pengguna memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan. Lalu sistem mencocokkan pengguna dengan driver yang tersedia. Lalu driver menerima pesanan dan menuju ke lokasi penjemputan. Dan yang terakhir, driver mengantar pengguna ke tujuan. Next. Selanjutnya ada mengelola pesanan. Aktor utamanya yaitu pengguna dan driver. Deskripsinya, aktor dapat melihat, membatalkan, atau mengkonfirmasi pesanan yang sedang berlangsung. Skenario utamanya yaitu pengguna melihat status pesanan saat dalam perjalanan. Lalu, driver melihat dan menerima pesanan. Dan yang terakhir, pengguna membatalkan pesanan jika diperlukan. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya pada C, mengelola akun. Aktor utamanya yaitu pengguna. Kemudian deskripsi, pengguna dapat mengelola profil, pembayaran, dan preferensi akun. Kemudian ada skenario utama, pengguna melihat dan mengunggah profil pribadi. Kemudian pengguna menambah atau memperbarui metode pembayaran. Kemudian pengguna juga dapat mengelola preferensi akun seperti bahasa atau notifikasi. Kemudian ada struktur kelas. Pada kelas yang pertama yaitu ada pengguna, pesanan, driver, layanan, lokasi, dan metode pembayaran. Next. Kemudian ada hubungan utama. Pengguna memiliki pesanan. Terus yang kedua, pesanan terkait dengan driver. Yang ketiga, pesanan terkait dengan layanan. Dan yang keempat, pesanan memiliki lokasi penjemputan dan tujuan. Dan yang terakhir, pengguna memiliki metode pembayaran. Kemudian yang ketiga, aliran kerja diagram sequence. Kemudian yang pertama, memesan layanan. Pengguna mulai memesan layanan. Yang kedua, sistem menampilkan opsi jenis layanan. Dan yang ketiga, pengguna memilih jenis layanan. Dan yang keempat, pengguna memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan. Dan yang kelima, sistem mencocokkan dan menugaskan driver. Dan yang terakhir, driver menerima pesanan dan mulai perjalanan. Next. Kemudian ada mengelola pesanan. Yang pertama, pengguna melihat status pesanan saat dalam perjalanan. Yang kedua, driver melihat dan menerima pesanan. Kemudian pengguna membatalkan pesanan jika perlu. Dan yang terakhir, driver mengkonfirmasi pesanan selesai setelah mengantar pengguna. Kemudian yang C, mengelola akun. Pengguna melihat dan mengubah profil pribadi. Kemudian pengguna juga dapat menambah atau memperbarui metode pembayaran. Dan yang terakhir, pengguna mengelola preferensi akun seperti bahasa atau notifikasi. Next. Kemudian ada activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram dalam UML adalah alat untuk menggambarkan alur kerja atau proses dalam suatu sistem dengan elemen-elemen seperti aktivitas, node awal, node akhir, node keputusan, node cabang, alur, dan lainnya. Digunakan untuk merancang, memodelkan, dan memahami alur kerja dalam sistem perangkat lunak atau proses bisnis. Dapat membantu dalam analisis, dokumentasi, dan komunikasi tentang bagaimana aktivitas atau sistem beroperasi. Next. Kemudian ada komponen utama dalam activity diagram. Yang pertama yaitu activity atau aktivitas. Aktivitas adalah elemen utama dalam activity diagram. Ini mewakili langkah atau tindakan dalam alur kerja. Aktivitas dipresentasikan oleh bentuk oval atau persegi panjang dengan nama aktivitas di dalamnya. Contoh aktivitas dapat mencakup verifikasi identitas, pesan objek, atau proses pembayaran. Kemudian yang kedua ada initial node atau node awal.
Node awal adalah titik awal dari alur kerja. Ini menunjukkan di mana alur kerja dimulai. Node awal direpresentasikan oleh sebuah lingkaran yang berisi tanda panah yang menunjukkan arah alur kerja. Next. Kemudian ada final node atau node akhir. Node akhir adalah titik akhir dari alur kerja. Ini menunjukkan di mana alur kerja selesai. Node akhir dapat berbentuk lingkaran berisi tanda X atau bentuk lain yang sesuai. Kemudian ada decision node atau node keputusan. Node keputusan digunakan untuk menggambarkan pengambilan keputusan dalam alur kerja. Bergantung pada kondisi tertentu, alur kerja dapat bercabang ke arah yang berbeda. Node keputusan direpresentasikan oleh bentuk berlian dengan label yang berisi pertanyaan atau kondisi yang mengarah ke berbagai jalur. Kemudian ada fork node, node cabang, atau join node, node gabung. Fork node digunakan dan join node atau node gabung. Fork node digunakan untuk membagi alur kerja menjadi 2 atau lebih jalur yang akan dijalankan secara bersamaan. Kemudian join node digunakan untuk menggabungkan beberapa jalur alur kerja menjadi satu. Kemudian ada flow atau alur. Alur adalah panah atau garis yang menghubungkan aktivitas node awal, node akhir, node keputusan, dan node lainnya. Ini menunjukkan urutan alur kerja. Kemudian ada garis alur memiliki anak panah yang menunjukkan arah alur kerja. Kemudian elemen penting dalam activity diagram yang pertama yaitu fungsi dan aktivitas. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau fungsi yang dilakukan dalam sistem. Ini termasuk tugas-tugas, langkah-langkah, atau operasi yang terjadi. Kemudian ada elemen penting dalam activity diagram. Fungsi yang pertama yaitu fungsi dan aktivitas. Activity diagram untuk menggambarkan aktivitas atau fungsi yang dilakukan dalam sistem. Ini termasuk tugas-tugas, langkah-langkah, atau operasi yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan atau node keputusan digunakan untuk menggambarkan cabang dalam alur kerja. Bergantung pada kondisi tertentu, alur kerja dapat beralih ke berbagai jalur yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada paralelisme. Paralelisme adalah fork node atau join node yang digunakan untuk menunjukkan alur kerja yang berjalan secara bersamaan atau yang harus digabungkan kembali. Kemudian yang keempat ada kondisi dan guard condition. Anda dapat menggunakan garis-garis putus-putus dengan label guard condition pada alur untuk menunjukkan kondisi yang memengaruhi aliran alur kerja. Kemudian yang kelima yaitu iterasi. Iterasi adalah activity diagram juga dapat digunakan untuk menggambarkan perulangan atau iterasi dalam alur kerja dengan menggunakan notasi seperti loop atau do while. Next. Kemudian ada penggunaan activity diagram. Activity diagram digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam perancangan sistem perangkat lunak, pemodelan proses bisnis, dan dokumentasi alur kerja dalam aplikasi atau sistem. Beberapa penggunaan umum activity diagram meliputi yang pertama yaitu merancang dan memodelkan alur kerja dalam aplikasi atau sistem. Kemudian yang kedua ada memahami dan menganalisis proses bisnis yang kompleks. Yang ketiga menjelaskan alur kerja kepada tim pengembangan atau pemangku kepentingan. Yang keempat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara komponen dalam sistem. Next. Kelas-kelas yang terdapat pada diagram. Yang pertama yaitu kelas saldo atau balance. Kelas ini mewakili saldo atau uang yang dimiliki oleh pengguna di dalam sistem aplikasi ojek online. Kemudian ada atribut saldo, jumlah uang dalam akun pengguna. Kemudian ada operasi top up saldo, tarik saldo. Kemudian ada kelas pengguna atau user. Kelas ini mempresentasikan pengguna aplikasi ojek online. Atributnya ada nama, alamat, nomor telepon, email, username, password, dan lainnya sesuai kebutuhan. Kemudian operasinya ada login, logout, dan ubah informasi profil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya aktivitas diagram yang termasuk kelas transaksi terbagi menjadi 3, yaitu kelas ini mencatat transaksi yang terjadi dalam sistem seperti pemesanan, pembayaran, dan perubahan saldo. Dan yang selanjutnya atribut yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, dan jumlah lainnya. Dan selanjutnya operasi, membuat transaksi, mengambil riwayat dan transaksi. Dan yang selanjutnya yaitu kelas rating terbagi menjadi 3, yaitu
Kelas ini digunakan untuk merekam penilaian yang diberikan oleh pengguna terhadap driver setelah perjalanan yang selesai. Lalu yang atribut terbagi menjadi ID rating, ID pengguna yang diberikan oleh rating, ID driver yang dinilai, dan komentar. Dan yang selanjutnya operasi, dia memberikan rating dan ulasan. Kelas driver. Kelas ini mewakili driver yang mengemudi yang bekerja untuk aplikasi ojek online dengan atribut nama, nomor kendaraan, status tersedia dan tidak tersedia, dan lainnya. Lalu operasi, menerima pesanan yang menyelesaikan pesanan, melihat rating dan ulasan. Dan yang selanjutnya kelas kendaraan. Kelas ini mempresentasikan jenis dan karakteristik kendaraan yang digunakan oleh driver dengan atribut jenis kendaraan, kapasitas, nomor, plat, dan lainnya. Dan yang selanjutnya ada kelas admin. Kelas ini mewakili admin atau pihak yang mengelola dan mengawasi sistem aplikasi ojek online dengan atribut nama, hak akses, dan pengawas lainnya, dan operasi mengelola pengguna, transaksi, dan mengemudi. Diagram aktivitas. Dalam UML ini, alat untuk menggambarkan alur kerja proses dalam suatu sistem dengan elemen seperti aktivitas, dan bisa dijelaskan dari gambar di samping. State machine diagram terbagi menjadi 5, yaitu pengguna, kelas yang mewakili pengguna aplikasi ojek online, dan yang kedua aplikasi ojek, kelas yang mengelola aplikasi ojek online, dan yang ketiga pemesanan, kelas yang mewakili pemesanan ojek, dan yang keempat ojek, ya kelas yang mewakili ojek yang dapat dipesan, dan yang kelima lokasi, kelas yang mewakili informasi kelas. Dan yang B, aliran kerja terbagi menjadi 5, yaitu awal start, pemesanan ojek dimulai, dan yang kedua pengguna memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan, dan yang ketiga dalam keadaan mengisi lokasi, pengguna dapat mengonfirmasi lokasi untuk lokasi yang baru, dan yang keempat jika pengguna mengkonfirmasi lokasi, sistem mencari ojek yang tersedia, dan yang kelima dalam keadaan mencari ojek, sistem mencari ojek yang tersedia. Jika ojek tidak ditemukan, peralihan dilakukan ke keadaan ojek tertentu. Dan yang keenam, jika pengguna menerima ojek yang tersedia, ojek menerima pesanan yang memulai perjalanan ke lokasi penjemputan. Dan yang ketujuh, selama perjalanan, ojek berada dalam keadaan perjalanan. Dan yang ke-8, setelah mencapai lokasi penjemputan, ojek dan pengguna melakukan pertemuan dan pemesanan berada dalam keadaan ojek penjemput pengguna. Dan yang ke-9, setelah pengguna naik ojek, pemesanan berada dalam keadaan dan dalam perjalanan menuju tujuan. Dan yang ke-10, setelah mencapai tujuan, ojek menyelesaikan pemesanan dalam keterangan perjalanan sampai. Dan yang ke-11, pengguna melakukan pembayaran melalui aplikasi dan pemesanan berada dalam keadaan pembayaran selesai. Dan yang terakhir, pemesanan selesai dan aplikasi menampilkan rincian perjalanan pengguna dapat keluar dari aplikasi yang diinginkan. Komponen diagram. Pada diagram ini telah dijelaskan alat untuk menggambarkan alur kerja atau proses dalam suatu sistem dengan elemen-elemen seperti aktivitas, node awal, node akhir, node keputusan, node cabang, alur, dan lainnya. Digunakan untuk merancang dan memodelkan memahami alur kerja. Dapat dijelaskan di samping berikut. Komponen diagram, kasus pengguna utama. Pengguna aplikasi klien harus menggunakan utama ini untuk mencakup aktivitas pengguna aplikasi pelanggan. Dan yang kedua, struktur kelas terbagi menjadi 3, yaitu aplikasi klien dan server utama maupun database server. Dan yang ketiga, aliran kerja. Pengguna klien memulai dengan membuka aplikasi dan berinteraksi melalui antarmuka pengguna. Dan yang selanjutnya, aplikasi pelanggan mengirimkan pemerintahan ke server. Dan yang ketiga, server utama memproses permintaan tersebut agar dapat berinteraksi dengan komponen seperti manajemen, pemesanan, dan lainnya.
Lalu, server utama dapat mengakses database server untuk mengambil atau menyimpan data yang diperlukan. Dan yang terakhir, server utama mengirim balasan atau hasil ke aplikasi pelanggan yang kemudian menampilkan informasi kepada pengguna. Bahwa kesimpulannya, perancangan aplikasi ojek online melibatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi platform digital untuk memesan transportasi ojek online. Aspek penting dalam perancangan ini meliputi pendaftaran pengguna, fungsionalitas, pemesanan, pencocokan pengemudi, pengetahuan GPS, pembayaran aman, dan lain-lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 dengan perancangan ojek online. Sekian dan terima kasih.